Selamat malam para juragan dan juraganwati. Selamat datang di channel Buncit Berdasi. Ya, para juragan dan juraganwati, hari ini Buncit nggak bikin motovlog. Hari ini kita coba bahas oli ya. Buncit bantu-bantu para juragan dan juraganwati menjelaskan tentang oli. Oli motor ataupun oli mobil. Oke, kita mulai aja ya para juragan dan juraganwati. Iya, di depan Buncit ini ada 3 botol oli. Mereknya beda-beda. Yang ini Federal Oil, Ultratech. Yang ini oli mobilnya Buncit, Toyota oli TMO, Toyota Motor Oil asli. Yang satu lagi ini punya Pertamina, Prima XP. Oke, dari dari kasat mata para juragan dan juraganwati, yang mana yang oli motor, yang mana yang oli mobil, kira-kira kurang lebih tahu ya. Yang ini nggak ada gambar motor sih, tapi nggak kelihatan kalau ini oli motor. Tapi Buncit bisa bantu jelasin kalau ini oli motor. Yang pertama, dia ada sertifikasinya JASO MA. JASO ini Buncit lihat catatan ya. JASO ini Japanese Automotive Standards Organization, itu standarnya Jepang. Kalau ada MA ini berarti untuk motor manual. Kalau standar MB untuk motor matic, MA1, MA2 standarisasi yang lebih tinggi untuk MA. Pokoknya kalau lihat botol oli ada tulisan JASO MA, itu khusus ini bisa dipakai untuk motor bebek atau motor laki, motor yang pakai kopling manual. Untuk motor matic sebetulnya bisa, tapi nggak rekomen. Oke, itu dari standarisasinya begitu ya para juragan dan juraganwati. Nah, contoh di oli mobilnya Buncit deh. Itu mobilnya Toyota Vios tahun 2010. Nah, cari beginian, nggak ada tulisannya JASO MA tuh. Di ininya juga nggak ada sama sekali ya. Adanya yang ini, 5W30 SN, GF, bla 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 bla. Buncit bantu baca terjemahin ya. Yang API di sini sudah nggak ada standar API juga ya. Ini di sini ada nih. Nah, di sini ada nggak ya sertifikasi API? Nggak ada ya. Oh ada. Ini Buncit bahas yang ini dulu deh. Federal Oil ini yang bikin. Ini nama produknya Ultratech. Ini angka-angka ini kekentalannya. Ada tulisan API SG. API itu American Petroleum Institute. Ada standarnya. Yang ini SG. Itu semakin jauh dari huruf A, dari SG gitu, dari SA, SB, SC, semakin jauh dari huruf A itu semakin bagus. Ada yang SG, ada SN, yang paling baru sekarang setahu Buncit SL, ini masih API SG. Jadi ini oli standarnya sudah lumayan tua, sama JASO MA. Ini Buncit beli oli, yang ini sih Buncit pakai di motor itu tuh. Motor Bajaj Pulsar yang Buncit pakai harian. Ya, pakai yang ini yang paling cocok sama Buncit dari harga, dari ya ntar parameternya banyak lah. Pokoknya yang ini dipakai di situ. Yang ini TMO Toyota Motor Oil, ya buat mobil Toyota. Belinya 4 liter di Toda, Toda Gading Serpong. Buncit beli di sana, ganti oli di sana. Harganya lumayan. Ya, tapi Buncit ganti oli mobil ini setahun sekali. Itu karena periodenya sudah 1 tahun, bukan karena jalannya sudah sampai kilometernya cukup. Mungkin kurang sering ya nyetir mobil ini. Oke, SN-nya API SN lebih tinggi dibanding itu SG. Ini berarti kualifikasi dia untuk melindungi mesin, pembersih dalam dalaman mesin juga itu lumayan bagus. Ini lebih bagus dibanding itu ya. Tapi nggak bisa sembarang tukar, nanti kita jelasin ya. Ini ada oli satu lagi, Pertamina Prima XP, SAE 2050 API SL. Yang ini SG, yang ini SL. Technically ini lebih bagus dibanding itu. Apalagi ukurannya hampir sama.
Ini 800 ml di mana ya tulisannya? Di sini 800 ml ya. Yang ini 1 liter ya, para juragan dan juraganwati. Nah, di sini ditulis gasoline engine oil for cars. Pelumas mesin bensin untuk mobil. Nah, loh. Kok Buncit beli beginian sedangkan oli mobilnya pakai inian? Ini Buncit pakai juga di situ tuh, bajai pulsar. Kenapa? Nanti Buncit jelasin ya. Ini sebetulnya oli mobil kita pakai di motor. Kenapa kita lakukan itu? Karena nanti Buncit jelasin ya. Oke, para juragan dan juraganwati, ini API sama JASO. Kalau untuk motor, cari JASO MA atau JASO MB atau MA1, MA2. Itu jelas tuh untuk oli motor. Cuma ada di sini nih yang JASO MA nih. Yang di sini kan oli mobil Pertamina ini nggak ada JASO MA-nya, nggak ada JASO MB-nya. Ini buat mobil, dia sudah tulis juga buat mobil. Oke, jadi dari 3 botol ini, cuma yang merah ini oli motor. Dan yang ini kita pakai di bajai pulsar. Yang ini juga kita pakai di bajai pulsar. Ini pakai di mobil. Si CBR hidupnya enak, dia pakai oli lain, kita tukarnya di bengkel. Jadi kita nggak ada botolnya. Oke, para juragan dan juraganwati. Terus kita lanjut ke sertifikasi kekentalan. Kekentalannya ya, contoh nih, oli motor Buncit pakai di bajai pulsar. Dia ada tulisan 20W50. Itu XWX. Oke. Yang contoh-contohnya ini ada yang W5, W30, 20W50, 10W40. Contoh yang 5W30 itu yang ini, oli mobil. Ini encer sekali ya para juragan dan juraganwati. Ini kekentalannya ya. Parameter yang sebelah kiri huruf W. Ini kan W, ini kan tulisan sih. Yang ini aja dah. Ini 20W50. Yang di sebelah kiri huruf W, itu kekentalannya saat suhu cairan ini, suhu oli ini sedang dingin. Kalau nggak salah di 0 derajat Celcius atau berapa, pokoknya ini posisi oli lagi dingin, belum dinyalain mesinnya. Kekentalannya dihitung 20. Nah, di setelah huruf W ada parameter yang angkanya biasanya lebih besar. Ini kekentalannya saat suhunya pada temperatur operasional. Jadi mesin sudah panas, mesin sudah jalan gitu. Kekentalannya seperti 50 ya. Seperti, bukan kekentalan fisiknya seperti 50. Tapi dia bekerja seperti oli yang kekentalannya 50. Kenapa bisa begitu? Karena olinya dikasih aditif macam-macam supaya bisa begitu. Biasanya nih, kekentalan yang begini, 20W50, kekentalan sebelah kiri ini semakin gede, itu biasanya oli mineral. Semakin kecil, ada yang sampai 0 malah oli mobil, ada yang depan sebelah kirinya ini 0W20. Semakin banyak aditif dan material utamanya lebih bagus. Oli sintetis itu. Yang ini Buncit pakai di mobil, oli sintetis 5W30 ya. Kenapa Buncit pakai ini? Karena ya standarnya mintanya begini, 5W30. Baca buku panduannya, diminta begini, dan mintanya TMO juga. Ya udah monggo, hajar lah. Buncit nggak gitu ngerti mobil, mesin mobil sangat mahal, Buncit nggak gitu ngerti juga. Pakai oli ini, yaudah kita beli oli ini, belinya di Toda, digantiin sekalian. Beres. Bisa juga ganti di Auto 2000, tapi lebih mahal. Ini Buncit ganti Januari lalu ya, sekitar 500.000 apa 600.000. Kalau di bengkel resmi Toyota Auto 2000 ini sekitar 800 apa 900.000. Cuma nanya doang waktu itu sih, belum dilakuin. Yep, ini bengkel Toda, rekomen untuk beli oli di sini. Buncit beli oli biasa di sana buat mobil ya. Sudah 2 kali apa? Ya, sudah 2 kali Buncit ganti di sana. Toda Gading Serpong di deretan jalan sedikit dari dealer Toyota. Oke. Yang ini di bengkel pinggir jalan Buncit beli. Yang ini sih beli di pom bensin Pertamina. Ini dibeli di bengkel pinggir jalan. Bengkel apa ya? Yang ini kemarin Jumbo Motor di Puri Beta.
Oke, lanjut ya. Volume oli juga penting para juragan dan juraganwati. Ada dari kemasan oli biasanya ditulis yang ini 800 ml, yang ini 1 liter, yang ini 4 liter. Oke. Generalnya sih yang 800 ml ini pas ukurannya buat motor bebek. Kayak motor Supra, motor Astrea Grand, Jupiter biasa ya, bukan Jupiter MX. Shogun atau apa namanya? Suzuki Smash. Pakainya 800 ml. Pas satu botol dibuka, dimasukin full 800 ml. Memang kemasannya kayak gitu. Oke, ada juga motor yang seperti ini, si CBR, dia mintanya 1 liter. Apa namanya? Ada juga yang jual 1 liter beginian. Tapi ini sebetulnya buat oli mobil ya, 1 liter ini biasanya kalau ada yang kurang-kurang gitu ditambahin aja untuk kemasan 1 liter. Oke, kita mungkin bosan lihat botol oli ya, kita lihat kondisi di motor ya, cara olinya ini. Untuk lihat volume oli, ada caranya masing-masing. Kita pertama lihat di motor Pulsar ya. Motor Pulsar ini dia lumayan bagus. Dia punya intipan ini untuk lihat olinya. Level olinya, lihat ini batas tingginya, ini batas rendahnya, ini batas olinya. Oli saat ini berapa? Selama tinggi oli ini masih di bawah ini, di antara kedua apa namanya tanda ini, volume olinya sudah cukup gitu. Ini idealnya posisi lurus datar ya. Ini buncit agak nanjak ke depan sedikit. Karena ya inilah parkirnya buncit kayak gini di rumah. Oke, kurang lebih di sini ya. Nggak perlu buka, nggak perlu apa-apa. Dia enak dikasih fitur, ada intipan jendelanya. Ini batas atas, batas bawah. Ini oli buncit di sini. Kelihatan warnanya beda kan? Oke, lanjut ke motor yang lain. Motor buncit yang lain ini CBR 150 buncit. Ini untuk melihat kapasitas olinya, kita perlu ini, tang. Ini tutup oli. Kita buka dulu ya para juragan dan juraganwati. Ini masih sistem tradisional, masih pakai dipstick. Nah, ini dipsticknya para juragan dan juraganwati. Kelihatan nggak? Posisinya begini. Ini jangan dilihat langsung ininya. Kita lap dulu. Karena kalau motornya nyala, olinya pasti kelihatan nyiprat ke sini lebih tinggi. Kita lap dulu, bersihin dulu. Oke. Kosong kan, nggak ada oli lagi yang nempel di sini. Tak pasang lagi. Nah, lihat pas ngelap itu olinya masih lumayan bagus ya, masih agak kuning. Mulai coklat sih. Ini sudah jalan 1200 km kalau nggak salah ini oli. Oke, sudah dipasang begini. Dibuka lagi dipsticknya. Set. Wait. Ini dia ya para juragan dan juraganwati. Semoga kelihatan di kamera ya. Ini olinya volumenya di sini ada garisnya. Kita masih setengah. Setengah dari penuh, setengah dari empty lah gitu. Ini masih cukup olinya ya para juragan dan juraganwati. Kalau misalnya ini sudah nggak ketemu olinya lagi, di lap gini nggak ada olinya, berarti olinya kurang. Bisa dicek apakah ini motor membakar oli atau ada retak yang apa namanya rembes gitu oli keluar ya para juragan dan juraganwati. Ini posisi di tengah tadi jadi bagus. Oh, jangan pakai ini. Kita masukin lagi, kita tutup lagi. Tutupnya pakai tang, tapi di ganjel sama kain sedikit supaya nggak lecet ininya ya. Nah, begitu para juragan dan juraganwati. Di motor ini pakai dipstick. Yang di situ pakai jendela buat ngintip. Ini kalau motor para juragan dan juraganwati pakai nih operasional 1000 km, 1500 km, cek olinya ternyata kurang, mungkin ada baiknya dicek para juragan dan juraganwati. Bisa masalah umur atau bisa masalah oli rembes, bisa dia ngebakar oli atau gimana. Ini buncit
masih bagus keadaan mesinnya ya. Tadi cek 1200 km jalan, olinya nggak nurun, masih segitu juga. Oke, sedangkan di Bajaj Pulsar, dia mesinnya sudah lumayan tua. Jalannya sih sudah, kita lihat ya kilometernya. Si CBR dulu dah, lebih dekat. Buncit juga kurang hafal ya kilometernya udah jalan berapa. Ini di odometer setahu Buncit 20 sekian ribu. Ya kita lihat ya. 22.697 km. Sudah jalan. Olinya 1167 km. Buncit kalau ganti oli dia reset ya trimeternya. Sudah jalan 1000 dia kembali ke 0, sudah jalan 167 sekarang. Oh ya, untuk ngecek oli ini, posisi kendaraan dalam mesinnya dalam dingin ya, dalam kondisi dingin ya pada juragan dan juragan wati, supaya olinya turun ke oil pan-nya itu, tempat penampungan olinya ya. Ini sekalian lagi nyala, kita panasin yuk. Nice. Oke, kita lanjut di Bajaj Pulsar ya. Si Bajaj Pulsar ini udah jalan 70.000 km nih. Coba kita lihat ya. Sudah jalan 71.097 km. Dari apa namanya? Olinya sudah dimasukin, sudah jalan 671 km. Kondisi olinya lebih hitam dibanding oli si CBR tadi ya. Oke, kita sekalian nyalain ya. Nice. Oke, ada satu lagi itu kan motor buat lihat olinya. Ini bonus deh, sekalian Buncit lihat olinya mobil Buncit. Yep, ini mesin mobilnya Buncit. Diganjel dulu. Dipstick olinya di sini ya, para juragan dan juragan wati. Buncit ambil tisu lagi. Damn, udah lumayan jorok. Oke, buat ngeceknya di sini ya, tarik ininya. Buat ngisi oli di sini, buat narik dipsticknya di sini. Oke. Mungkin di sini para juragan dan juragan wati lebih susah lihatnya. Ini batas atasnya, ini batas bawahnya. Tapi kayak gini kita lap dulu. Kondisi olinya, oes. Kondisi olinya masih lumayan bagus ya, masih mulai menguning. Belum sampai coklat, belum sampai hitam. Kita masukin lagi. Oke, cabut lagi. Nah, di sini kita lihat ya. Batas olinya masih lumayan tinggi ya pada juragan dan juragan wati sampai di sini. Kebanyakan kayaknya sih. Ya, tapi no problem lah. Masih cukup lah, kondisi olinya masih bagus, levelnya masih tinggi sampai sini. Sedangkan maksimumnya di sini. Oke, para juragan dan juragan wati masih good enough. Itu buat cek dipsticknya oli mobil. Oke. Masukin lagi. Damn. Di bawah kabinnya Buncit, di bawah bukan kabin siapa namanya ini, kap mobilnya Buncit lumayan kotor ya. Kapan-kapan tak bersihin dah. Oke, begitu buat cek olinya ya para juragan dan juragan wati. Motor, mobil. Motor biasanya ada yang pakai sistem intip, jendela intip itu. Nah, ini berhubung si bajanya mesinnya lagi nyala ya. Ini lumayan berisik, tak matiin dah. Ini kita lihat jendela pengintipan olinya. Lihat, volumenya turun kan para juragan dan juragan wati. Nah, kalau kelihatan begini, nggak kelihatan di mana olinya, ini mending isi oli. Oke, para juragan dan juragan wati, nih nggak kelihatan tuh level olinya di mana, di bawah ini nih, kecil banget, kurang banget. Coba kita matiin ya. Tuh olinya, nanti pelan-pelan ngisi lagi di sini.
Kenapa begitu? Karena oli yang ini oil pan ini, bak penampungan oli ini, dia dipompa sama pompa olinya yang ini kalau nggak salah, disedot, dioper ke headnya motor ini, kepalanya, apa namanya, transmisi sama ke oil cooler. Buncit punya bajai pulsar ini ada oil cooler nih di sini. Dia pompa oli ke sini, masuk, buat didinginin, turunin lagi, dioper lagi ke mesin. Jadi olinya lagi kerja, rumahnya kosong, seperti gitulah. Nah, ini setelah dimatiin mesinnya, pelan-pelan naik kan, tuh para juragan dan juragan wati, semoga kelihatan ya. Tuh pelan-pelan naik, pelan-pelan naik. Sekarang sudah sampai di sini nih, sudah sampai volume atasnya. Oke, para juragan dan juragan wati. Ya, kenapa ini ada di sini? Karena beberapa hari yang lalu ini tali koplingnya putus. Mau ganti tapi ya sekarang pakai ini aja dulu. Ntar mulai nggak enak kita ganti ya, para juragan dan juragan wati. Ini motor parangnya buncit, hariannya pakai ini biasanya. Ya begitulah para juragan dan juragan wati. Apa namanya? Ini berhubung mesinnya sudah jalan lumayan jauh, seperti udah jalan 71.000 tuh di odometernya. Ini mesinnya mulai bakar oli ya. Makanya buncit stok oli Prima XP itu di rumah supaya buat ngisi ini. Ini pelan-pelan olinya dibakar, pelan-pelan menurun kapasitas olinya. Oli yang di dalam ini. Kalau terasa sudah mulai nggak enak tuh, misalnya ganti gigi, netralnya mulai susah, buncit lihat biasanya olinya sudah mulai berkurang, buncit isi sendiri lagi kayak di sini. Sama seperti itu, buka pakai tang, diisi pakai oli lagi. Itu kendala di motor yang mesinnya sudah lumayan jauh jalannya ya, para juragan dan juragan wati. Ini motor sudah 10 tahun ini, belum 10 tahun. Dia belinya 2012 barunya. Tapi jalannya sudah 71.000 km, ya wajar lah kalau dalam-dalamnya nggak serapat mesin baru lagi. Jadi dia pelan-pelan ngisep oli, bakar oli pelan-pelan. Dijagain aja di sini. Keluhan-keluhan bajai pulsar juga olinya kalau sudah berumur dia mulai bakar oli. Bukan cuma di Indonesia, di Indianya juga kayak gitu. India, Nepal, Bangladesh kurang lebih begitu. Ya para juragan dan juragan wati, ini untungnya di bajai pulsar ini ada jendela intipannya ini. Jadi agak gampang lah, nggak perlu kotor-kotor tangan buka-buka di situ. Lihatnya lebih gampang. Ya para juragan dan juragan wati, sekian video dari buncit. Ini kasihan juga nih si bajai pulsar ini. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Buncit mau rapi-rapiin ini lagi. Apa namanya, sama panasin nih motor ya. Nice. Kelihatan ya suara mesinnya, dari suara mesinnya nih motor sudah lumayan tua, lecet-lecetnya ya. Ya motor harian ya para juragan dan juragan wati. Beda sama motor happy-happy yang di situ. Oke, sampai sini dulu videonya ya para juragan dan juragan wati. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye bye.